Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A BC. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang ekosistem. Nah, kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Sebelumnya Ibu ingatkan ya, tentunya kalian sudah bangun pagi, sarapan ya, dan bagi yang muslim sholat duha. Nah, untuk pembelajaran kali ini tentunya kalian sudah menyiapkan alat tulis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pola interaksi dalam ekosistem. Jadi, ada beberapa pola interaksi dalam ekosistem. Contohnya adalah rantai makanan. Nah, kemarin kita sudah membahas rantai makanan, di mana kalian sudah membuat tugas mencari data ya, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun. Kemudian kalian membuat rantai makanan dari data yang kemarin kalian peroleh, dan alhamdulillah setelah saya lihat ternyata kalian bisa membuat rantai makanan dari data yang kalian peroleh kemarin. Bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan sering dikatakan sebagai perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan organisme lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Rantai makanan juga dapat dinyatakan sebagai proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier, lurus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Atau rantai makanan juga dikatakan sebagai tingkat atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, kemarin Ibu contohkan rantai makanan pada ekosistem sawah seperti ini ya. Jadi, padi atau rumput dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang, di mana padi sebagai produsen ya. Kemudian tikus sebagai konsumen tingkat 1. Ular sebagai konsumen tingkat 2 dan elang sebagai konsumen tingkat akhir atau puncak. Nah, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari dua atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan dalam satu ekosistem. Atau jaring-jaring makanan juga dikatakan sebagai sekumpulan rantai makanan yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya Ibu contohkan ekosistem pada sawah ya. Nah, jika pada sawah kita menemukan padi, data kita ya, ada tikus, ada belalang, ada katak, ada ular, burung kecil, ada elang. Nah, dari data ini kita dapat membuatnya sebagai jaring-jaring makanan. Mari kita lihat. Padi. Padi dapat dimakan tikus. Nah, tikus dapat dimakan ular. Ular dapat dimakan elang. Ini satu rantai makanan. Nah, kita buat lagi. Padi dapat dimakan belalang. Belalang dapat dimakan katak. Katak dapat dimakan ular. Ular dapat dimakan elang. 2 rantai makanan. Lagi, padi dapat dimakan burung kecil. Burung kecil dapat dimakan ular. Ular dapat dimakan elang. 3 rantai makanan. Berikutnya, padi dapat dimakan belalang. Belalang dapat dimakan burung kecil. Burung kecil dapat dimakan ular. Ular dapat dimakan elang. Ya, sudah berapa tadi? Sudah 4 ya. Sudah 4. Nah, dari ini maka kalian dapat menyimpulkan bahwa pada jaring-jaring makanan terdapat 2 atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, boleh nggak Bu kalau padi dimakan tikus, kemudian tikusnya langsung dimakan elang? Wah, bisa juga. Jadi, dari jaring-jaring makanan ini ada 5 rantai makanan. Mari kita lihat. Yang pertama, padi dimakan belalang.
belalang dimakan burung kecil dimakan ular dimakan elang. 1. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. 2. Padi dimakan tikus dimakan elang. 3. Padi dimakan belalang dimakan katak dimakan ular dimakan elang. 4. Padi dimakan burung kecil dimakan ular dimakan elang. 5. Jadi ada 5 rantai makanan yang bergabung menjadi satu dan saling makan dan dimakan. Nah, elang sebagai konsumen puncak ini dapat mati kemudian terurai oleh pengurai. Jadi, pengurai. Oke. Jadi tadi sudah ada 5 ya, ada 5 rantai makanan yang ada di jaring-jaring makanan ini. Nah, sekarang kita lihat pola interaksi berikutnya. Pola interaksi berikutnya yaitu pola interaksi piramida makanan. Piramida makanan yaitu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Jadi nanti ada gambar seperti piramida. Piramida makanan juga dapat diartikan sebagai komposisi terbesar atau komposisi biomasa besar yang terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida, dan semakin ke atas, semakin mengerucut, semakin kecil. Nah, jumlah energi pada piramida makanan yang terbesar terdapat pada dasar piramida, yaitu pada produsen. Kemudian, piramida makanan juga memiliki komposisi biomasa semakin ke atas, maka semakin kecil. Nah, Ibu contohkan pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah dapat dibuat piramida seperti ini. Nah, padi itu sebagai produsen. Ini adalah produsen. Nah, bagian paling bawah adalah bagian yang paling besar. Jadi seharusnya gambarnya itu paling besar. Ya. Kemudian di atasnya tikus adalah sebagai konsumen tingkat 1. Ini sebagai K1. Lebih kecil dibandingkan dengan produsen. Kemudian ular sebagai K2. Lebih kecil dibandingkan tikus. Jadi jumlahnya lebih sedikit dibanding tikus. Kemudian yang ini adalah K puncak, KP. Ya, itu adalah K puncak. Lebih kecil dibanding ular. Jadi jumlah padi lebih banyak dibandingkan tikus lebih banyak dibandingkan ular lebih banyak dibandingkan elang. Jadi paling ke atas jumlahnya semakin sedikit. Oke, itu adalah contoh dari piramida makanan. Nah, pola interaksi berikutnya adalah aliran energi. Nah, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya yang dimulai dari sinar matahari, produsen, konsumen primer, herbivora ya, pemakan tumbuhan, konsumen tingkat tinggi, karnivora, pemakan hewan, sampai ke pengurai. Perpindahan energi semakin ke atas tingkatannya semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Jadi ini penyusutan. Oke, penyusutan jumlah energi. Nah, Ibu kasih contoh yaitu dari energi pada ekosistem sawah. Kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Energi diperoleh mula-mula dari matahari. Matahari memiliki energi panas yang kemudian diserap oleh tumbuhan padi, di mana tumbuhan padi itu dapat berproduksi karena dia sebagai produsen dan dia memiliki klorofil. Klorofil itu kemudian membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu nanti bisa berupa padi yang dapat dimakan tikus. Nah, tikus kemudian energinya dapat dimakan lagi oleh ular. Ular terus dimakan elang, elang diuraikan, dan pengurai ini menghasilkan nutrisi yang dapat dimakan oleh padi. Misalnya, dari matahari mendapatkan misalnya 1000 kalori. Contoh. Ini 1000
kalori. Nah, sampai dengan tikus itu tidak 1000 lagi, tapi hanya 100 kalori. Kalori itu satuan dari energi. Nah, Bu, kenapa dari 1000 itu kok menjadi 100? Berarti ada yang 900 yang hilang. 900 yang hilang itu di padi untuk pertumbuhan padi sendiri. Ada juga energi yang terbuang keluar berupa panas. Nah, dari tikus 100 kalori menuju ke ular menjadi 10 kalori. Berarti ada yang hilang yaitu 90 kalori. Di mana? Karena tikus sendiri bergerak, kemudian makan, mengeluarkan ekskresi atau mengeluarkan sisa-sisa tubuh berupa panas dan lain-lain ke dalam bumi. Nah, jadi 90 kalori itu dikeluarkan lagi ke alam. Ya, tidak hilang energinya, tapi dikembalikan lagi ke alam sehingga sampai di ular hanya 10 kalori. Nah, ketika ular ini dimakan elang, elang ini hanya mendapat 1 kalori. Jadi energinya semakin sedikit yang dimakan, yang diperoleh. Nah, 1 kalori ini berarti ada 9 yang hilang. Hilangnya kemana? Ya, ular akan bergerak sehingga apa? Dia membutuhkan energi. Dia juga bernafas sehingga ada panas yang dikeluarkan dari tubuhnya dia. Jadi 9 kalori itu hilang atau masih ada? Ya, betul, masih ada. Cuma dia kembali ke alam. Ya, kemudian elang mati. Kemudian diuraikan oleh pengure. Setelah pengure, kemudian menjadi sebuah nutrisi dan diambil lagi oleh padi. Jadi, energi itu tidak hilang. Ya, seperti hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat hilang, tidak dapat musnah, tapi energi hanya dapat berpindah atau berubah bentuk saja. Nah, pola interaksi yang berikutnya yaitu pola interaksi simbiosis. Saya yakin kalian sudah pernah belajar ini di SD ya. Nah, simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Interaksi biologis baik jangka panjang atau pendek antara dua organisme yang berbeda. Simbiosis juga dapat dikatakan hubungan atau interaksi antara dua organisme yang berbeda. Simbiosis dapat dibagi menjadi simbiosis mutualisme yang A. Mutualisme itu simbiosis hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan antara satu sama lainnya. Jadi dua-duanya untung. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Jadi kupu-kupu mendapatkan madunya dan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Lebah dengan bunga. Bakteri Rhizobium leguminosarum dengan tanaman polong-polongan. Contohnya pada tanaman kacang-kacangan, di mana bakteri Rhizobium ini akan mengambil nitrogen dari udara untuk tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan sehingga tanaman tersebut menjadi subur. Kemudian bakteri E. coli dengan manusia. Setiap tubuh manusia itu memiliki bakteri E. coli yang ada di usus besar. Fungsinya untuk apa, Bu? Fungsinya untuk pembusukan. Jadi manusia diuntungkan, bakteri E. coli juga diuntungkan. Bakteri E. coli dapat mengambil makanan dari situ dan membusukkan sisa-sisa makanan yang ada di perut manusia, dan manusia diuntungkan. Kalau tidak ada E. coli, nanti pengeluarannya susah. Nah, berikutnya burung dengan kerbau. Burung dapat mengambil makanan parasit dari tubuh kerbau, dan kerbau kehilangan parasit sehingga dia tubuhnya jadi lebih bersih. Berikutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, atau satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Anggrek hanya menempel saja pada pohon mangga, tapi dia tetap membuat bahan makanan sendiri. Dia dapat membuat makanan sendiri dan dia dapat mengambil air harga mineral yang ada di sekitarnya, tapi dia tidak mau mengambil dari pohon mangga. Sehingga anggrek untung karena dia hanya menempel, pohon mangga tidak dirugikan, tidak diuntungkan.
Ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora menempel pada ikan hiu. Ikan remora akan mendapatkan sisa-sisa makanan dan parasit pada hiu, dan hiu tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Rayap dengan protozoa berflagela. Protozoa berflagela itu hidup di tubuh rayap. Ini akan mengubah zat-zat kayu yang berselulosa ya, karena dia memiliki enzim selulase. Jadi dia hidup di tubuh rayap. Udang dengan timun laut. Udang sering berada di atas tubuh timun laut untuk makan parasit dan sisa makanannya. Timun laut tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Katak dengan pepohonan. Katak dapat berlindung di pepohonan, sedangkan pepohonan tidak mendapatkan keuntungan dari katak. Berikutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu untung dan satu dirugikan, ya. Contohnya parasit dengan inangnya. Kutu misalnya nih, kutu pada kepala manusia. Kutu itu akan mengambil apa? Kutu itu akan mengambil darah ya, menghisap darahnya dari kepala manusia, dan manusia akan merasa rugi karena gatal. Nyamuk dengan manusia, cacing hewan di tubuh manusia, benalu dan pohon mangga. Nah, perhatikan. Benalu adalah benalu adalah parasit tidak sejati karena benalu masih memiliki warna hijau. Ya, kamu masih sering lihat ya yang ada nempel di pohon-pohon, misalnya pohon mangga, pohon rambutan, warnanya hijau, bentuknya kayak bulat-bulat dan ada yang panjang. Nah, dia masih memiliki zat klorofil sehingga dia hanya mengambil zat makanan yang ada di pohon mangga, kemudian dia masak sendiri dengan fotosintesis, kemudian dia makan sendiri. Berbeda dengan tali putri. Tali putri adalah parasit sejati. Tali putri dengan tanaman inangnya, kalau kalian perhatikan di tanaman tretean itu ya biasanya ada yang warnanya kuning-kuning seperti mie ya, atau kalian mungkin bilangnya mimian. Nah, tali putri adalah parasit sejati. Kenapa? Karena tali putri mengambil makanan yang sudah jadi pada tanaman inangnya, misalnya pada tanaman tretean itu. Nah, makanan yang sudah jadi itu kemudian dimakan oleh tali putri, sehingga kalau ada tanaman yang ditumbuhi tali putri, biasanya tanaman itu akan kering. Ya, coba perhatikan kalau di daerah kamu ada yang melihat mimian ya yang warnanya kuning nempel di tretean. Nah, biasanya tanaman treteannya itu akan apa? Akan kering. Tuh. Oke, itu simbiosis parasitisme. Kita sudah masuk A, B, C ya. Nah, dari simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme. Berikutnya yang D. Oke. Yang D adalah simbiosis amensalisme. Perhatikan, amensalisme. Amensalisme itu berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme dua-duanya untung, kalau komensalisme yang satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Kalau amensalisme satu rugi, satu tidak rugi dan tidak untung. Jadi perbandingannya terbalik dengan komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak lain tidak dirugikan, tidak diuntungkan. Contohnya Dinoflagellata dengan fitoplankton. Fitoplankton itu plankton yang berbentuk tumbuhan ya. Jadi plankton tapi tumbuhan. Nah, plankton siapa? Plankton itu makhluk hidup yang melayang-layang di perairan. Nah, Dinoflagellata menghasilkan senyawa alelokimia yang bisa menyebabkan kematian pada fitoplankton dan hewan laut lain. Sehingga Dinoflagellata itu tidak untung tidak rugi, fitoplanktonnya rugi. Nah, lagi pohon pinus dengan tanaman lainnya. Biasanya di sekitar pohon pinus itu jarang ada tanaman yang dekat, hanya rerumputan. Karena pohon pinus itu menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu pohon lain. Jadi pohon pinus itu
tidak merasa rugi, tidak merasa untung, tapi tanaman lain yang dekat dengan pohon pinus akan rugi. Berikutnya, jamur Penicillium sp dengan bakteri gram positif. Penicillium dapat digunakan sebagai antibiotik. Itu berfungsi untuk manusia ya. Namun, jamur Penicillium juga dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteri gram positif yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Kalau bagi manusia, penicillium itu sangat bermanfaat, tapi bagi bakteri gram positif, dia sangat merugikan. Begitu. Berikutnya, simbiosis netralisme, yaitu netral, berarti hubungan antara dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak diuntungkan juga tidak dirugikan, netral. Contohnya nih, kupu-kupu dan kerbau di padang rumput. Kupu-kupu makannya madu ya, dia akan menghisap madu, sedangkan kerbau rumput sendiri. Jadi tidak ada hubungannya. Burung hantu dengan kambing di suatu tempat yang sama juga tidak ada hubungannya karena makanannya mereka berbeda. Kambing dengan ayam di kebun juga sangat berbeda karena ayam makan segala sedangkan kambing hanya rumput. Berikutnya, simbiosis kompetisi. Jadi ada persaingan, hubungan antara dua makhluk hidup di mana terjadi saling berkompetisi atau saling bersaing. Contohnya nih, sapi dan kambing di padang rumput sama-sama makan rumput, jadi saling bersaing. Ikan tawes dan melem di kolam berebut pelet, berarti sama-sama memperebutkan pelet atau berkompetisi untuk mendapatkan pelet. Kalian anak-anak kelas 7A, B, C berkompetisi untuk mendapatkan prestasi di SMP PGRI misalnya. Lanjut ya, berikutnya predasi. Predasi adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling memangsa. Satu sebagai predator atau pemangsa dan satu sebagai makhluk yang dimangsa. Contohnya, singa dengan kelinci. Singa sebagai predator, sedangkan kelinci sebagai hewan yang dimangsa. Harimau dengan rusa. Harimau predatornya, rusa yang predasi atau yang dimangsa. Berikutnya yang terakhir adalah interaksi manusia dalam ekosistem. Manusia dalam ekosistem ternyata sangat berpengaruh. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya, dalam suatu ekosistem sawah terdapat tadi ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang. Jika manusia memburu ular sampai habis, maka akan jadi perubahan pada ekosistem tersebut. Jika ular dihabisi, maka tikus akan semakin merajalela sehingga padi akan sedikit produksinya karena dimakan tikus, dan elang akan kehilangan makanannya. Jadi sangat berbahaya untuk ekosistem tersebut. Terus perbuatan manusia juga dapat mengancam atau menurunkan keanekaragaman makhluk hidup. Antara lain jika manusia itu melakukan apa? Pembabatan hutan. Jika terjadi pembabatan hutan, otomatis yang terjadi adalah hewan-hewan kehilangan tempat untuk bernaung. Terus penggunaan pestisida berlebihan. Petani menggunakan pestisida berlebihan, tadinya mau membunuh serangga, tapi akhirnya bisa membunuh hewan lainnya. Terus pembuangan limbah di sungai akan membunuh hewan-hewan yang ada di sungai. Kemudian perburuan hewan secara liar yang harusnya masih hidup ya nanti bisa punah. Nah, itu adalah interaksi manusia dalam ekosistem. Jadi sebaiknya sebagai manusia kita harus menjaga ekosistem di sekitar kita. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.